Oke, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 sehingga terakhir untuk minggu depan pertemuan ke-14. Sebelum dimulai lebih banyak lagi, lebih lama, silakan seperti biasa ketikkan nama dan nomor induk di kolom chat supaya nanti saya lebih mudah untuk melihat kehadiran dari yang mengikuti perkuliahan malam ini. Oke, silakan untuk diketikkan nama dan nomor induknya. Ya, nanti akan saya cocokkan dengan yang hadir. Nah, ini sebagai laporan. Oke, mari kita mulai untuk berbicara terkait dengan bagaimana menentukan akar persamaan. Dari awal kita bicara bagaimana menganalisa menentukan akar persamaan. Nirlanjar. Nah, ini nirlanjar. Atau bukan linear. Bukan linear itu kan bisa terjadi pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Walaupun sebetulnya banyak yang harus dibicarakan terkait dengan metode numerik, tapi saya berfokus pada bagaimana menentukan akar persamaan. Saya yakin di tingkat SMA, SMK Anda sudah memahami, bahkan di SMP sudah memahami secara analit menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau aturan ABC, dan seterusnya. Masih banyak yang bisa ditentukan atau untuk menentukan akar persamaan itu. Tetapi bagaimana kita mencoba menganalisa dari perhitungan yang berulang-ulang atau menggunakan iterasi, baik yang kita bicarakan menggunakan metode tertutup ataupun sekarang kita sudah memasuki metode terbuka. Dalam dua metode terbuka terdahulu, pertama ada metode titik tetap, kemarin ada metode Newton-Raphson. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan bagaimana menentukan akar persamaan nirlanjar, masih sebetulnya kaitannya dengan Newton-Raphson. Namun demikian ini merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson itu sendiri, yaitu yang dinamakan metode secant. Nah, sambil Anda lihat ini terutama total pertemuan yang masih kurang, ini ada yang masih 6, ini nanti dicek kembali. Kalau yang lain saya pikir sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian. Ini ada yang masih 7, jadi silakan dicek lagi nih. Nah, si Sahrul Ramadan sama si Risa Burhani Ramadan Rahmawan ini ya. Yang lainnya saya pikir sudah oke. Oh, ini ada lagi nih yang 7. Irma. Ya. Silakan dicek di SIS Plus, dicocokkan nanti. Jadi ini merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson. Perbaikan dari metode Newton-Raphson. Mengapa? Karena Anda lihat di metode Newton-Raphson kemarin, kita harus menentukan turunan. Kita harus menentukan turunannya. Nah, mana metode Newton-Raphson kemarin? Nah, ini kan bagaimana mencari akar persamaan menggunakan Newton-Raphson. Kelemahannya ketika
menemukan rumus fungsi yang rumit. Nah, rumus fungsi yang rumit, mungkin Anda kesulitan untuk mencari turunan. Kalau saya kemarin memberikan soal E pangkat 2X min 5X kuadrat, mungkin ada beberapa yang kebingungan menurunkan E pangkat 2X ini. Tetapi saya yakin kalau kalkulus 1 sudah terlalui, saya pikir tidak terlalu sulit untuk mencari turunannya. Ya kan? Tidak terlalu sulit untuk mencari turunannya. Nah, tentu turunannya ini kan 2E pangkat 2X dikurangi 10X. Nah, silakan nanti tinggal melanjutkan. Nah, tetapi kalau bentuk yang lebih rumit lagi tentu akan menyulitkan. Oleh karena itu, bagaimana kita mencoba menghilangkan F aksen ini atau turunan dari fungsinya ini. Bagaimana kita mencoba menghilangkan F aksen atau turunannya. Nah, dengan demikian kita perhatikan konsep dari Newton-Raphson kemarin adalah menggunakan persamaan garis singgung atau menggunakan perhitungan gradien. Konsepnya itu di mana kita mendapatkan F aksen atau turunan dari fungsi F itu adalah, saya langsung tuliskan persamaan akhirnya, Fxr dikurangi Fxr dikurangi 0 kemarin. Fxr dikurangi 0 kemarin ini. Fxr dikurangi 0. Nah, kenapa? Karena kan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Lah ini konsepnya kan pakai itu kemarin. Nah, dibagi X R plus 1 dikurangi XR. Nah, itu kan kemarin ini. Nah, coba perhatikan betul, menggunakan konsep ini sebetulnya sama. Ketika grafik fungsi Y sama dengan GX. Ini adalah garis lurus, ini adalah persamaan garis singgung terhadap Y sama dengan GX. Kemudian titik singgungnya. Ini untuk bantuan sumbu Y biar lebih mempermudah. XR, maka harga fungsinya ini sama saja F XR. Nah, saya tuliskan. Sebelum XR, katakan saja adalah XR-1, sebelumnya XR, katakan saja adalah XR-1, maka harga fungsinya Fxr-1. Nah, dari sini, oke, kita perhatikan, ya nanti lebih mudah untuk melanjutkan. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, ini adalah kemarin apa? Gradien atau apa? Atau F aksen X. Konsep dasarnya kan itu. Nah, kita lihat di persamaan ini.
Sehingga F aksen XR. Nah, karena kita berbicara XR, maka tentu Y2-nya siapa? Y2-nya anggap saja di sini adalah F XR. Y1-nya F XR min 1. X-nya siapa? Ini XR dikurangi XR min 1. XR min 1 lah ini. Dengan konsep ini maka perhatikan betul kita mendapatkan ini yang saya kasih tanda. Saya kasih tanda dengan warna hijau saja. Nah, ini terakhir. Ini terakhir nih, saya tanda hijau. Mari kita lihat. Saya turunkan. Mari kita lihat bahwa ini dia. Oke. Ini merupakan persamaan Newton-Raphson yang saya kasih lingkar hijau. Ini adalah merupakan persamaan Newton-Raphson di mana XR plus 1 atau XR plus 1 ini merupakan akar persamaan yang kita cari menggunakan lelaran sampai terpenuhi harga toleransi yang lebih kecil dari epsilon. Kemarin kan seperti itu. Nah, maka kita bisa ganti, saya ulangi lagi, maka kita bisa ganti F aksen. Saya perbesar. Nah, ini pembantu grafiknya saya hapus dulu. F aksen yang saya lingkari ini, mohon perhatikan yang saya lingkari ini. F aksen ini saya ganti dengan persamaan F aksen XR. Sehingga saya tuliskan di atas XR plus 1 sama dengan XR dikurangi F XR dibagi F aksen XR. F aksen XR-nya siapa nih? Kita tuliskan. Saya tuliskan. Saya kasih tanda tebal. F aksen XR adalah F aksen XR dikurangi F XR min 1 dibagi XR dikurangi XR min 1. Nah, Anda perlu ingat, kalau ada 2 dibagi 3/5, ini sama saja 2 kali 5/3. Ini sebagai ilustrasi aja. Ini sebagai ilustrasi saja. Ya, oke, ingat-ingat. Maka persamaan ini yang barusan saya analogikan 3/5 bisa saya tuliskan. Bisa saya tuliskan menjadi XR dikurangi. Nah, saya taruh ke atas. F XR kali, lah ini saya taruh ke atas, XR dikurangi XR min 1 dibagi F XR dikurangi
F X R min 1. Ini merupakan persamaan dari perbaikan metode Newton-Raphson atau dikenal sebagai metode secant. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, untuk mendapatkan rumus atau persamaan secant ini yang merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson, mari kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya. Jadi yang saya kasih tanda ini, saya ingat lagi, silakan diingat lagi, merupakan persamaan dari perbaikan metode Newton-Raphson atau yang disebut sebagai metode secant tadi. Nah, ingat-ingat XR dikurangi FXR kali XR dikurangi XR min 1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Kalau Anda memperhatikan persamaan ini, perhatikan betul, ada XR dan ada XR min 1. Artinya apa? Berarti di situ kita harus menebak dua akar persamaan terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Kalau Anda perhatikan di sini ada XR dan XR min 1. Berarti Anda harus menebak terlebih dahulu dua akar persamaan. Harus menebak dua. Kalau kemarin didahului satu R-nya dari 0, tebakan pertama. Nah, sekarang harus dua. Karena memuat dua variabel yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Siapa itu? Adalah XR dan XR-1. Nah, oke. Ini untuk konsep dasar. Sekarang saya akan berikan contoh bagaimana perhitungannya dengan aturan ini. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat contohnya. Saya hapus dulu. Oke. Nanti Anda bisa lihat lagi di video yang saya share. Saya hapus dulu. Atau Anda bisa sambil membaca-baca di file yang sudah saya bagikan. Ini yang saya tampilkan dan sudah saya share. Nah, ketentuannya sama. Ketentuannya adalah nilai galatnya harus lebih kecil dari toleransi yang ditentukan atau harga atau nilai epsilon yang ditentukan. Kemarin kita selalu menentukannya 0,00001. Ya, ini nilai epsilonnya kemarin. Kita selalu, apakah boleh yang lain yang lebih kecil? Boleh, silakan saja. Ya, tergantung kasusnya nanti. Ya, ini ketentuannya berhenti perhitungan sampai dengan nilai galatnya lebih kecil dari harga toleransi yang ditentukan atau nilai epsilon yang ditentukan. Kita selalu menentukannya 0,001. Atau menggunakan galat relatif. Ini kan galat relatif waktu kita berbicara di awal. Nah, ini galat relatif. Oke ya, kita berikan contohnya. Saya menggunakan ini. Nah, langsung ke Excel biar mudah. Kemarin contohnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Anda diminta menentukan dengan pendekatan metode secant untuk harga epsilonnya 0,001
0,0001 dan tebakan awal X R-nya tebakan awal negatif 2 dan negatif 0,5. Negatif 2 dan negatif 0,5. Gak apa-apa, nanti silakan Anda coba dengan tebakan yang berbeda, silakan apakah ketemu atau enggak ya. Saya tuliskan aturannya tadi XR plus N dapat ditentukan dengan XR. Saya tuliskan dulu ini biar nanti tidak terlalu bingung. F X R kali XR dikurangi XR min 1 dibagi F XR dikurangi F XR min 1. FXR ini berarti harga fungsi. Kalau ada F, berarti Anda disuruh menentukan harga fungsi dari X kuadrat min 2X min 3. Nah, oke, saya tuliskan. R XR galat. Saya tuliskan dulu. R0, R1, dan seterusnya. Kita tadi menentukannya dari negatif 0,5. Terus negatif 2. Oke. Tempat desimalnya saya perbesar. Biar lebih kelihatan. Ya. Sebelum di sini memperhatikan ini ada XR dan XR-1. Anggap saja ini adalah XR. Berarti sebelumnya adalah XR-1. Saya ulangi lagi, ini ada XR dan XR-1. Perhatikan, negatif 2, katakan saya menyebut sebagai XR, berarti sebelumnya adalah XR-1. Siapa yang sebelumnya? Yang negatif 0,5. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menghitung. Nah, dari sini. Ya, kita mencoba sekarang menghitung. Pertama adalah XR dikurangi. Siapa XR? XR-nya adalah negatif 2. Dikurangi. Oke. Awas. FXR ini adalah harga fungsi X kuadrat min 2X min 3 untuk XR-nya yang bernilai negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 2 dikurangi 3. Oke, ini baru FXR. Kita ulangi lagi, ini baru FXR. X kuadrat, awas perhatikan kursor saya, D7 dikuadratkan, D7 X-nya diganti negatif 2, dikali 2X, X-nya siapa? X-nya ada negatif 2, dikurangi 3, kali XR min XR min. XR dikurangi XR min 1. XR-nya siapa? XR-nya adalah negatif 2 dikurangi XR min 1
negatif 0,5 ya dibagi saya kurung dibagi fxr. Nah, seperti tadi yang awal, fxr harga fungsi 2 kuadrat 2 kuadrat dikurangi 2 kali x dikurangi 3 dikurangi fxr min 1. Saya ulangi lagi, kalau ada fxr min 1 berarti harga fungsi ketika x-nya ini diganti. Xr min 1 siapa? Min 0,5. Berarti min 0,5 kuadrat dikurangi 2 kali x. X-nya sekarang 0,5 dikurangi 3. Nah, ini perumusannya. Silakan nanti kalau sesuaikan dengan rumus fungsinya. Berhubung ini rumus fungsinya adalah x kuadrat 2x min 3, ya Anda sesuaikan. Ya. Kalau kemarin dirumuskan epsilon kuadrat dikurangi 5x kuadrat, ya diskusi sesuaikan, silakan. Tetapi sebagai dasar perhitungannya adalah yang saya kasih tanda. Oke. Kita tentukan sekarang harganya. Negatif 0,8889. Nilai galatnya bisa ditentukan dari mana? Dari sini. Ya. Oke. Nilai galatnya. Nah, kita tarik ke bawah kopi saja. Yang jelas tadi perhitungan rumusnya Anda sudah melihat, silakan tinggal copy saja untuk permudah. Nah, tarik lagi. Nah, sampai nilai galatnya lebih kecil dari epsilon. Nah, terakhir kita sudah mendapatkan ini. Ini sudah lebih kecil dari epsilon nilai galatnya. Berarti perhitungan dihentikan sampai R yang ke-6, ke-7. Sampai R-nya yang ke-7. Kenapa? Karena nilai galatnya adalah sudah lebih kecil dari nilai toleransi yang ditentukan. Itu lebih kecil dari 0,00001. Ini perhitungan menggunakan metode secant. Nah, sama seperti Newton-Raphson, ini untuk konvergensinya lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Kenapa? Karena hanya sampai 7 kali perhitungan saja sudah mendapatkan nilai akar yang dicari, yaitu nilainya adalah negatif 1. Negatif 1. Nah, silakan Anda tentukan menggunakan yang lainnya. Bagaimana kalau dugaan awalnya diganti, bukan negatif 0,5 dengan negatif 2. Silakan Anda coba sendiri untuk latihan. Ya. Tentu dengan persamaan yang berbeda. Kenapa yang saya contohkan ini adalah persamaan yang secara analit mudah dicari. Tetapi bagaimana kalau menggunakan persamaan yang agak rumit. Misal dalam contoh yang kemarin saya
bukan dalam contoh, dalam tugas yang saya sampaikan ada E pangkat 2X min 5X kuadrat. Ini dicoba dihitung menggunakan metode scan. Nanti akan saya sematkan pada penugasan pertemuan ke-13. Ini sebagai tugas ke-13. Nah, persamaannya ini. Saya yakin Anda bisa melakukan perhitungan, menentukan akar persamaan menggunakan metode scan ini. Saya ulangi lagi, contoh ini adalah menggunakan contoh yang sederhana. Kenapa? Karena secara analit yang tadi saya tentukan ini mudah untuk ditentukan. Tetapi bagaimana saya menginginkan Anda bisa menganalisa menggunakan persamaan fungsi yang agak rumit. Nah, silakan ini nanti saya ulangi lagi. Saya akan buka sebagai penugasan ke-13. Sangat mudah tentunya kalau Anda mencoba lihat lagi perhitungannya atau dengan nonton video secara berulang-ulang atau dengan membaca buku-buku literasi yang lain selain dari pertemuan malam ini. Ya, saya yakin Anda bisa semuanya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Saya sebelum diakhiri, saya hapus dulu nih, ya kan? Sebelum diakhiri, silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Ya. Kalau tidak ada, saya ulang lagi, silakan diketik nama dan nomor induk di kolom chat. Saya kasih waktu beberapa detik lagi ke depan. Jangan sampai setelah saya akhiri baru ada yang menyampaikan belum sempat ngetik ya, dan seterusnya. Ya, oke, ini ada 19 yang hadir. Saya kasih waktu lagi beberapa saat lagi untuk mengetik. Pak, mau tanya, ini dikerjanya di kertas atau di Excel ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Oh ya, mohon maaf. Ini yang sekarang ini di Excel saja, sehingga nanti lebih mudah perhitungan. Kalau kemarin menggunakan kertas ya lebih bagus. Iya Pak, Ya. berat ngitungnya agak lambat Pak. Iya, ya betul. Artinya kan hitung dulu menggunakan biar saya tahu bagaimana. Ya, biar tahu saya bagaimana kemarin teknik menurunkan sebuah fungsi. Ya. Kalau sekarang tidak ada penurunan dari suatu fungsi, sehingga silakan langsung saja menggunakan perhitungan Excel. Tentu lebih mudah dan menyingkat waktu. Tetapi nanti akan saya lihat perumusannya, ya, bagaimana dalam membuat rumus itu perhitungannya. Oke. Ada lagi? Ini ada 19 yang ikut, nanti saya cek lagi, yang hadir berarti harusnya ada 13. Mudah-mudahan tidak ada penambahan seperti kemarin dengan alasan tadi sudah masuk tapi keluar dan seterusnya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.